Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Yono. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang validitas dan reliabilitas instrumen penilaian, yang mana ini merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi, yang mana dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Marilah kita simak penjelasan materi saya berikut ini. Materi pertama itu tentang validitas. Validitas itu menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur untuk mengukur apa yang hendak diukur. Validitas berkaitan erat dengan tujuan pengukuran. Nah, pengertian validitas ini berkaitan dengan tujuan pengukuran. Valid hanya untuk satu tujuan yang spesifik. Nah, apakah alat ukur itu sesungguhnya mengukur konsep yang ingin diukur dan bukan konsep lain? Apakah pengukuran konsep tersebut dilakukan secara tepat dan cermat, memiliki varians ekspor yang kecil, dapat membedakan subjek satu dengan yang lain. Ini merupakan pengertian dari validitas. Selanjutnya, validitas berdasarkan kriteria. Nah, yang pertama itu ada validitas prediktif. Nah, seberapa besar derajat tes berhasil memprediksi kesuksesan seseorang pada situasi yang akan datang. Nah, validitas prediktif ini ditentukan dengan mengungkapkan hubungan antara skor tes dengan hasil tes atau ukuran lain kesuksesan dalam suatu situasi sasaran. Nah, validitas prediktif ini sangat penting, artinya bila alat ukur dimaksudkan untuk berfungsi sebagai prediktor bagi kinerja atau prestasi di masa yang akan datang, atau situasinya yang mendaki apanya prediksi ini antara lain yaitu seleksi siswa baru, seleksi karyawan baru, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu validitas konkuren. Seberapa besar derajat skor tes berkorelasi dengan skor yang diperoleh dari tes lain yang sudah mantap bila disajikan pada saat yang sama atau dibandingkan dengan cerita lain yang valid yang diperoleh pada saat yang sama. Apabila skor alat ukur dan skor kriterianya dapat diperoleh dalam waktu yang sama, maka korelasi antara kedua skor termaksud merupakan koefisien validitas konkuren. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang reliabilitas. Nah, apakah yang maksud reliabilitas? Apakah alat ukur yang dipakai tersebut tepat untuk mengukur konsep yang hendak diukur? Menunjuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali. Nah, ini merupakan dari reliabilitas. Pengukuran yang dilakukan berulang kali dengan relatif konsisten. Yang selanjutnya yaitu cara mengukur reliabilitas. Nah, ada 3 metode: metode ulang, metode belah 2, metode paralel. Nah, metode ulang itu adalah responden yang sama, kuesioner atau alat ukur yang sama, penelitian 2 kali menghasilkan koefisien stabilitas yang stabil atau sama. Nah, yang selanjutnya itu metode belah 2. Nah, metode belah 2 ini pertanyaan dalam kuesioner atau alat ukur dibagi menjadi 2 dengan cara acak, diberikan pada responden yang sama pada waktu yang sama. Yang ketiga yaitu metode paralel. Sejak awal penelitian harus sudah menyusun 2 perangkat instrumen yang paralel ekuivalen, yaitu 2 buah instrumen yang disusun berdasarkan 1 buah kisi-kisi. Saat tiap butir soal dari instrumen yang satu selalu harus dapat dicarikan pasangannya dari instrumen yang kedua. Kedua instrumen tersebut diuji cobakan sama. Sesudah kedua uji coba terlaksana, maka hasil instrumen tersebut dihitung korelasinya dengan menggunakan rumus produk moment atau korelasi Pearson.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.